minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk beribadah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah. Baik ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, pada hari ke-21 Ramadan ini akan disampaikan materi kultum mengenai perbuatan makruh yang dilakukan ketika berpuasa. Dalam hal ini, ada beberapa kegiatan yang sebaiknya dijauhi dan ditinggalkan saat berpuasa. Beberapa hal ini, jika dilakukan, dosa tidak diraih, tapi kita tidak mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Yang pertama, banyak tidur saat bulan puasa. Dalam hal ini, sebagian ulama dipandang sebagai suatu hal yang makruh. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan bersungguh-sungguh, bukan bulan bermalas-malasan. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah, jangan sampai terjebak dengan hadis ini, karena hadis tersebut merupakan hadis yang lemah, hadis yang dhaif atau tidak sahih. Tapi kalau kita ketiduran atau memang sengaja untuk tidur, untuk sejenak beristirahat dan menguatkan diri kita untuk beribadah, itu bisa bernilai pahala. Sebagaimana kata Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, saya mengharapkan pahala dalam tidurku, sebagaimana saya mengharapkan pahala dalam bangunku. Tapi kalau tidur terus, habis tarawih tidur, habis subuh tidur lagi sampai zuhur, habis zuhur dilanjut lagi sampai asar dan berlanjut sampai maghrib, jadi hanya tidur dan tidur saja, maka hal ini adalah bertentangan dengan esensi puasa. Karena puasa itu harusnya banyak beraktivitas, banyak beribadah, bukan banyak tidur dan bukan banyak bermalas-malasan. Ketika banyak tidur, maka tidak ada amalan, sedangkan Nabi mengajak orang banyak beramal. Kemudian yang kedua, disebutkan juga oleh para ulama, saat datang bulan Ramadan, biasanya banyak orang merasakan rasa haus yang sangat dalam. Lalu kemudian berinteraksi dengan air secara berlebihan. Ada yang banyak berkumur-kumur. Kemudian ada yang sengaja berlama-lama mandi dan berenang. Maka pada bagian kedua ini pun para ulama menyarankan, jika tiba perasaan haus yang mendalam, kering pada bagian mulut dan bibir, maka tidak salah kalau hanya sekedar berkumur-kumur. Tetapi memperbanyak berkumur-kumur di siang Ramadan menyebabkan potensi yang sangat besar untuk air masuk ke dalam kerongkongan dan menyebabkan batalnya puasa. Lalu yang ketiga, terkhusus kepada para ibu yang menyiapkan hidangan buka puasa, maka disarankan oleh para ulama tidak mencicipi atau mencoba makanan yang akan dihidangkan sampai terasa kekerongkongan. Karena jika memang ada hal-hal yang bisa dirasakan dan sampai masuk ke dalam kerongkongan, maka hal tersebut merupakan hal yang makruh menurut pandangan sebagian para ulama. Lalu yang keempat, sikat gigi di siang hari. Sikat gigi memang tidaklah membatalkan puasa,
Tetapi segala bentuk yang ada rasanya lalu dimasukkan ke dalam mulut, itu hukumnya makruh. Maka sebaiknya persiapkan sebelum subuh sudah sikat gigi yang bersih. Lalu yang kelima, menghayal, membayangkan, memandang, dan menyentuh segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat, hukumnya adalah makruh. Maka alangkah rugi orang yang berpuasa dari pagi sampai petang tapi tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Lalu yang keenam, mengeluh lapar dan haus ketika berpuasa. Sebaiknya puasa dilakukan secara ikhlas. Sebab mengeluh lapar dan haus saat berpuasa dikhawatirkan bisa mengurangi pahala. Apalagi jika dilakukan secara terus-menerus, maka hukumnya bisa menjadi makruh. Mengeluh itu adalah sifat manusia yang memang menjadi ujian bagi manusia itu sendiri. Maka untuk tidak mengeluh, Allah berikan solusi yang diantara solusinya adalah berpuasa. Dan puasa itu adalah cara kita mengendalikan diri. Bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi bagaimana jiwa kita, hati kita, dan mengeluh itu sumbernya adalah hati. Maka bagaimana puasa kita adalah puasa yang bisa berimplikasi kepada suasana hati dan jiwa kita. Bagaimana puasa kita adalah puasa yang bisa mendamaikan, menenteramkan hati dan juga pikiran kita. Lalu yang ketujuh adalah ghibah. Ghibah sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, baik saat menjalankan ibadah puasa ataupun di luar bulan suci Ramadan. Ghibah merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah kamu sekalian berghibah atau menggunjing satu sama lain. Inti puasa adalah bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan haus saja, tetapi inti puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan hal-hal yang haram. Berghibah saat puasa, 4 imam madhab menyatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa jadi tidak mendapatkan pahala sama sekali dan puasanya pun menjadi puasa yang sia-sia. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, beberapa hal tadi adalah contoh untuk bisa kita perhatikan dengan amalan Ramadan kita agar bisa berkualitas. Ambil contoh ini untuk meningkatkan motivasi kita. Jangan sampai kita mengerjakan amal ibadah Ramadan dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.